Rekam jejak tambang terbuka di Sawah Lunto diawali dengan adanya upaya pemerintah untuk mencari energi di luar minyak pada tahun 1970-an. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, tambang batubara Ombilin yang pada saat itu berstatus unit produksi di bawah PN Tambang Batubara atau PN Taba bergerak cepat mendukung upaya pemerintah. Dengan bantuan peralatan dari luar negeri, perusahaan menjalankan proyek Ombilin 1 pada tahun 1976. Proyek ini menjadi langkah awal dicanangkannya tambang terbuka secara besar-besaran. Perusahaan sebenarnya sudah memulai pengerjaan tambang terbuka sejak awal kemerdekaan, namun masih dalam skala kecil. Alat-alat yang dipergunakan pun masih bersifat semi mekanik atau memakai sistem kabel kontrol. Bahkan kami untuk membuat lubang-lubang bor untuk pengisian bahan peledak juga memakai alat-alat manual, yaitu alat bor tangan. Lokasi penambangan tambang tersebut berada di daerah Simaung, tidak berapa jauh dari lokasi penimbunan batubara di Sorosolima. Tahun 1977, perusahaan mantap menjalankan eksploitasi tambang terbuka dengan sistem full mekanis di beberapa kawasan di antaranya Tanah Hitam, Kandi, dan Langko. Keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan, di antaranya faktor bahan galian yang relatif dekat dengan permukaan bumi, dan nilai stripping rasionya yang ekonomis. Stripping ratio adalah perbandingan besarnya nilai tanah penutup yang harus digali dengan volume atau tonase batubara yang dapat ditambang. Untuk diketahui, penambangan terbuka itu harus kita pelajari, harus kita hitung stripping ratio-nya. Stripping ratio itu adalah perbandingan antara tanah penutup dengan batubara yang ada. Stripping ratio itu harus berbanding 10:1. Artinya untuk 10 ton tanah penutup kita mendapatkan 1 ton batubara. Stripping ratio ini bisa berubah-ubah sesuai dengan nilai jual batubara itu sendiri. Nilai yang ekonomis untuk penambangan batubara biasanya kami memakai antara 7 dan 10 perbandingannya. Metode yang digunakan dalam eksploitasi ini adalah strip mining. Strip mining merupakan metode penambangan dengan sistem kupasan atau pertambangan dengan sistem baris. Biasanya metode ini dilakukan pada endapan batubara yang memiliki kemiringan yang kecil, landai ataupun mendatar. Untuk pelaksanaan sistem ini, endapan batubara harus tebal sehingga bisa tercapai nilai ekonomisnya. Kegiatan diawali dengan pengupasan tanah penutup yang terdiri dari topsoil di lapisan atas. Hasil kupasan topsoil ditempatkan pada lokasi khusus yang tidak jauh dari lokasi penambangan. Topsoil ini akan digunakan sebagai tanah penyubur dalam pelaksanaan reklamasi nantinya. Untuk penambangan terbuka harus kita ketahui pertama-tama sekali adalah pengupasan topsoil. Topsoil itu adalah lapisan penutup paling atas. Cara pengupasan topsoil itu pertama kita lakukan penebangan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Untuk diketahui, lapisan topsoil ini biasa kita kupas, kita buang antara 0 sampai 4 meter dengan memakai alat gali seperti bulldozer, scraper, power shovel. Hasil galian tersebut kita muat ke dalam dump truck dengan alat muat wheel loader dan dibawa ke tempat pembuangan yang sudah disediakan tidak jauh dari lokasi penambangan. Hasil galian dimuat dengan wet loader dan power shovel dan diangkut dengan dump truck ke lokasi pembuangan yang disediakan tidak jauh dari lokasi penambangan. Selanjutnya, dilakukan pengupasan pada lapisan berikutnya, yaitu batuan lunak dan diikuti batuan keras. Untuk pengupasan pada lapisan batuan keras dilakukan dengan peledakan. Peledakan ini menggunakan bahan peledak dengan jenis ANFO atau Ammonium Nitrate Fuel Oil.
Proses peledakan dilakukan dengan membuat lubang-lubang peledak terlebih dahulu di beberapa titik, sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahan peledak dimasukkan ke dalam ukuran tertentu, sesuai dengan kedalaman lubang-lubang peledak. Lubang-lubang ini terhubung satu dengan lainnya melalui kabel listrik yang terhubung dengan sistem blasting mesin yang berfungsi sebagai pensuplai arus listrik ke bahan peledak yang ada di dalam lubang. Seluruh tanah dan batuan hasil peledakan dipindahkan ke lokasi yang sudah disediakan. Nantinya akan digunakan sebagai penutup bekas penambangan. Keseluruhan proses pengupasan ini menggunakan metode benching system. Benching system yaitu pengupasan dengan sistem jenjang. Cara ini diterapkan pada waktu pengupasan lapisan tanah penutup. Jenjang dibuat mulai dari permukaan tanah sampai ke lapisan batu bara yang tingginya 4-6 meter. Setelah pengupasan selesai, batu bara siap untuk dikeruk. Sebelum pengerukan, dilakukan pembersihan sisa tanah penutup dengan alat seperti grader dan alat manual lainnya seperti sekop dan cangkul. Selanjutnya dilakukan pengalian batu bara. Setelah kita mengupas topsoil, kemudian lapisan kedua, lapisan batu-batuan, kita kupas semua sehingga sampai kita mendapatkan batu bara. Untuk kita ketahui, batu bara ini ada dua jenis. Yang pertama jenis antrasit, yang kedua bituminus. Kalau yang jenis antrasit bisa langsung kita ambil dengan alat muat ke dalam dump truck untuk dibawa ke lokasi penimbunan. Tetapi untuk bituminus harus kita ledakkan dulu. Setelah kita ledakkan, baru kita angkut dengan dump truck ke tempat penimbunan. Batu bara hasil pengurukan dibawa dengan alat angkut seperti coal hauler dan dump truck ke stockpile yang berada di Sawaraso 5. Dikumpulkan bersama dengan batu bara yang berasal dari tambang dalam. Dari sini, semua batu bara dibawa ke saringan untuk dicuci dengan menggunakan lori dan belt conveyor. Pada periode 80-an, pencucian batu bara dilakukan di Sawaraso 5. Perusahaan telah membangun pencucian batu bara baru, lengkap dengan sizing plan, dan stockpile yang berlokasi tidak jauh dari lokasi penambangan. Hasil pencucian batu bara diangkut ke sawah lunto dengan menggunakan lori dan belt conveyor menuju sizing plant dan stockpile yang juga telah dibangun beriringan dengan pembangunan pencucian batu bara di Sawaraso 5. Batu bara yang telah mengalami pemisahan siap untuk diangkut keluar sawah lunto dengan menggunakan kereta api ataupun truk. Rekam jejak produksi sejak dibukanya lahan penambangan terbuka memperlihatkan adanya kenaikan produksi yang signifikan. Perusahaan mencatat total mineable reserve untuk tambang terbuka mencapai angka 85%. Sedang dengan tambang bawah tanah hanya menghasilkan 50% saja. Tambang terbuka pada tahun 80-an dan sampai dengan 90-an pernah bahkan lebih memproduksi 1 juta ton batu bara. Memang batu bara di tambang terbuka dimaksimalkan karena tambang dalam atau tambang bawah tanah masih dalam pengembangan. Besarnya lonjakan produksi tambang terbuka menjanjikan keuntungan yang besar, sehingga mendorong perusahaan memperluas wilayah penambangan ke daerah Kandi, Sapandalam Timur, Sapandalam Barat, Langko, Kumanis, dan Bukit Bual. Perluasan wilayah tambang terbuka berimplikasi pada pembukaan lahan yang luas dan pemindahan lapisan batuan penutup dalam jumlah yang besar. Untuk menjaga ekosistem alam, perusahaan mereklamasi tanah bekas penambangan. Reklamasi pada unit pertambangan Umbidin kita sudah memulai sejak tahun 1984, yaitu meliputi daerah-daerah pertama yaitu Tanah Hitam seluas 160,9 hektar, Kandi 141,2 hektar, Sapandalam 32 hektar, kemudian Kumanis lebih kurang 51 hektar. 4 lokasi yang tersedia ini kita telah menanam dengan tanaman pionir ya, yaitu meliputi jenis akasia auriculiformis, kemudian akasia mangium, kemudian mahoni albizia atau sengon.
Tahap-tahap reklamasi dilakukan perusahaan, mulai dari perencanaan, survei keanekaragaman hayati, pengelolaan tanah, penyiapan daerah reklamasi, penimbunan dan penyebaran topsoil, penggaruan dan pembuatan saluran air, penanaman hingga perawatan, dan pengawasan tanaman. Dari semua itu yang menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan yaitu diantaranya akasia dan albizia atau sengon tadi. Karena mengapa demikian? Karena dari dua ini memiliki yaitu semacam yang mampu melakukan simbiosis dengan alam, yaitu dengan bantuan penyerapan N bebas sehingga tanaman itu cukup responsif pada lokasi yang sangat kritis unsur haranya. Penanaman di areal reklamasi dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahap pertama, penimbunan dan pemerataan lahan, dan dilanjutkan dengan menempelkan lapisan tanah yang subur atau topsoil di lahan yang akan direklamasi. Hal ini bertujuan untuk pengendalian erosi unsur hara tanah dan meningkatkan kandungan organik tanah. Tahap kedua, penyemaian bibit tanaman perintis untuk meningkatkan unsur hara sehingga berdampak pada peningkatan kesuburan tanah. Selanjutnya, dilakukan penanaman tanaman reklamasi yang disusun dalam lubang tanam yang dimensinya disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman ini kita lakukan dalam bentuk sistem pot, ya artinya penggalian lubang pada tempat-tempat yang telah kita rencanakan, yaitu dengan ukuran 40 x 40 x 40 cm. Tanaman diberikan media berupa tanah topsoil, pupuk kompos, dan fertilizer lainnya. Untuk memperkuat lahan, biasanya ditambahkan jaring untuk mencegah longsor. Dari hasil keseluruhan ini, setelah tanaman cukup dewasa atau bisa dilepas, akan terciptalah suatu unsur mikro di sekitar tanaman tersebut, sehingga diharapkan bisa mengembalikan vegetasi ke lokasi tersebut atau mendekati vegetasi alam pada awalnya. Kegiatan penanaman dan perawatan tanaman dilakukan oleh kontraktor lokal di bawah pengawasan supervisor reklamasi. Kemudian perawatan ini kita lakukan dengan secara triwulanan, itu kita berikan pupuk sejenis urea, TSP, dan KCL, sehingga tanaman tersebut cukup menjamin pertumbuhannya pada tingkat yang kita inginkan. Sejak tahun 1984 hingga tahun 1989, perusahaan sudah merehab bekas tambang terbuka seluas 25,9 hektar dengan menanam 16.169 batang pohon berbagai jenis, mulai dari jengkol Cina, pinus, rambutan, jambu mete, karet, dan duku. Kemudian sepanjang tahun 1990 hingga 1998, TBO yang pada saat itu telah menjadi unit pertambangan Ombilin di bawah manajemen PT Bukit Asam juga telah menanam 81.058 pohon di areal bekas tambang seluas 107,85 hektar. Sejak maraknya penambangan tanpa izin, jumlah pohon yang sudah tumbuh subur di lahan reklamasi itu hancur. Lahan bekas tambang yang telah direklamasi itu dirusak dan digali oleh mesin-mesin alat berat milik penambang tanpa izin. Cukup disayangkan ya, dari hasil reklamasi yang telah tumbuh subur dan nampak hijau, itu ada pengerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini peti, yaitu di mana lahan tersebut yang dirusak meliputi tanah hitam atau simaung, itu meliputi daerah-daerah berwarna kuning dalam peta, yaitu sekitar 27,9 hektar. Kemudian kandi sendiri yaitu 3,038 hektar. Di kandi dan tanah hitam misalnya, penambang tanpa izin sudah membuat lubang sendiri pada lokasi tambang yang sedang ditambang oleh perusahaan. Memasuki tahun 2002, unit pertambangan Ombilin mulai memasuki masa penurunan produksi. Cadangan batu bara, terutama di tambang terbuka, yang diperkirakan habis tahun 2004, ternyata berjalan lebih cepat akibat lahan tambang digerogoti penambang tanpa izin. Kondisi ini sangat disayangkan karena mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi perusahaan, namun juga kerusakan bagi lingkungan. Perusahaan telah mendesain dengan baik lahan-lahan bekas tambang terbuka untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jangka waktu yang panjang.
namun hancur dengan adanya kegiatan penambangan tanpa izin. Kita sudah berusaha memulihkan vegetasi alam, ke depan jangan dirusak kembali karena sumber daya untuk reklamasi cukup mahal. Lagian proses untuk tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman itu butuh waktu yang cukup lama. Tahun 2002, produksi tambang terbuka resmi berhenti. Perlahan, namun pasti. Unit pertambangan Omilin mulai memasuki masa pasca tambang. Tambang terbuka telah menyusun rekam jejaknya sendiri. Walaupun harus ditutup, namun ia telah meninggalkan pengalaman dan pengetahuan yang berguna, terutama untuk para pekerja tambang di Indonesia, atau mungkin di dunia.